Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 sifat anak menurut Al-Quran, dan tidak akan keluar dari semua anak-anak kita, tidak keluar dari sini. Yang pertama, anak sebagai perhiasan ibu dan bapaknya. Anak berhias dengannya, anak bangga dengannya, seperti layaknya sebagai perhiasan. Ya, al-mal ini harta. Kita punya rumah, kita bangga, kita berhias dengan rumah kita. Kita merasa tenang dengan adanya perhiasan itu. Wal banun, dan anak-anak kita sebagai apa fungsinya? Zinatul hayatid dunia. Itu perhiasannya dunia. Apa fungsinya perhiasan? Apa fungsinya perhiasan? Menghias. Untuk apa dipakai itu perhiasan? Supaya Bapak pakai jam tangan, itu kan perhiasan. Pakai motor itu perhiasan. Padahal pakai mobil itu perhiasan. Ini baju perhiasan. Cincin itu perhiasan. Tas itu perhiasan. Songkok itu perhiasan. Cuma apa fungsinya itu? Satu, sebagai apa? Menunjukkan identitas dirinya kalau dia pakai itu. Ada orang itu dia pakai anaknya ke sana kemari dengan bangga. Saya punya anak, apa dia bilang? Saya memang tidak tamat jadi sarjana, tapi anakku sudah S3. Itu berarti dia berhias. Anaknya ranking 1, kesana kemari dia cerita. Itu dia ingin tunjukkan, dan itu perhiasan dirinya. Anaknya yang naik direktur, dia yang paling bahagia karena seperti dia pakai itu. Anak berhias. Dan tidak sedikit anak ini rela orang tua menghinakan dirinya demi perhiasannya. Dia bilang, saya itu rela berutang kiri kanan demi anakku karena perhiasannya. Dia mau beli itu, dia ongkosi anaknya karena dia beli itu sebagai bentuk perhiasan. Apa dia bilang? Saya memang tidak tahu mengaji, tapi anakku sudah hafal 5 juz. Dia berhias dengan 5 juznya anaknya. Dia tidak tahu apa-apa dengan Quran. Dia tidak lancar mengaji, tapi merasa bahagia karena anaknya punya hafalan 5 juz. Karena seperti 5 juz itu miliknya. Itu perhiasannya. Rela menghinakan dirinya, apa dia bilang? Saya memang tidak tahu mengaji. Rela menghinakan dirinya, tetapi membanggakan perhiasannya. Wajar kalau ada orang tua itu, kalau apalagi kalau sudah umur 60-70, apa yang ada di mulutnya dicerita. Saya punya anak sekian. Bahkan ada sering ustaz, ini ada ustaz, kalau dia ceramah di atas, bukan ayat dan hadis dia baca, yang dia ceritakan pengalaman anaknya. Dia cerita anaknya. Sudah 45 menit di atas mimbar, anaknya ada bekerja begini, semua. Dan dia, ustaz yang begini biasanya ananiyah. Ananiyah maksudnya ada kenikmatan sendiri. Dia cerita panjang, keliling
berkeliling karena dia sedang memamerkan perhiasannya. Kayaknya kita itu sering sekali itu orang Bugis selalu bertanya, berapa mi kemanakan? Itu artinya berapa perhiasan tak? Tidak ada yang tanya sudah berapa rumah, berapa mobil. Enggak, yang selalu tanya apa? Berapa kemanakan? Karena anak ini perhiasan. Ya, jadi mari ini saya mohon ini anak-anakku ini, tolong kasih bahagia bapak tak, kasih bahagia ibu tak, dengan karena Anda disebut, wih ada anakku itu di pesantren Fathul Muin, Masya Allah, dia sudah bangun sholat malam, bahagia anak tak, bahagia mama tak. Bukan dia bangun tapi dia bahagia. Anakku alhamdulillah sudah hafal sekian juz, dia yang berbahagia karena berhias. Ya, perhiasan itu mau dibanggakan, perhiasan itu mau menyenangkan, perhiasan itu mau menutupi celah-celah, mau menutupi celah-celah dirinya sehingga dia mau pakai itu. Tolong ini anakku ini, tolong Anda tulis dalam diri tak, saya adalah perhiasannya orang tuaku. Bangga itu orang tua tak. Di mana anak tak? Oh, di pesantren mi, di pondok mi. Di mana? Fathul Muin di Magade. Mana mau jusna tidak jalan-jalan. Tapi sudah bahagia itu. Tapi paling sedih itu kalau rusak perhiasannya, bilang di mana anak tak? Pulang tidak tahan di sana. Sedih orang tua itu. Rusak perhiasannya. Perhiasan pandra-pandra. Tolong kina, dengar kina. Yang jadi perhiasan rusak ya. Mau jadi perhiasan rusak? Jangan tangan pandra. Diandalkan Tommy Poe pandra-pandra. Hero si kampokuro, itu bonero. Pasir-sir toko. Betulo. Ajak meo pakai siri kita campingi, pakai siri to cammilo kira si kampoko. Nggak boleh nggak boleh itu. Bagus itu, ikuti itu kakak di belakang itu. Sudah habis 30 juz. Perhiasan. Mana mau jalan kaki itu orang tua kelaparan di kampung, tapi selama anaknya di pondok dia bilang, siapa kau ambilkan itu? Pergi di sawah orang tuanya dia bilang, demi anakku untuk bisa menghafal Al-Quran. Karena kita perhiasan. Tolong kasih berhias. Kalau nanti di akhirat jadi mahkota dia. Mahkota paling hebat. Kita yang kasih pakaikan mahkota orang tua sebagai perhiasan ahli surga. Masya Allah. Ini zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin. Disebutkan banyak perhiasan. Jadi dihiasi itu manusia itu. Kesenangannya kemana? Satu perempuan. Senang. Jadi istri itu perhiasan. Salah satu fungsinya istri. Suami dipakai berhias istrinya. Sehingga dia ke pengantin. Dia ke pengantin, dia bawa istrinya, bangga. Perkenalkan ke sana, ini istri saya. Kenapa? Karena perhiasannya. Dan biasanya perhiasan itu selalu mau dinampakkan, tidak suka kalau disembunyikan. Selalu mau dibanggakan itu. Wal banin, nomor urut 2 malah banin, anak. Baru harta yang banyak. Wal qanatiril muqantarati mina, kemudian azab emas, baru wal fiddah. Jadi emas ini nomor urut berapa? 4 ya. Orang paling sering itu berhias dengan emas, penuh cincin, penuh gelang, penuh kalung, bahkan giginya nak kasih emas, lehernya nak kasih emas,
tangannya nak kasih emas seperti mame di rantai sepeda di sini, ya. Di lehernya kayak rantai motor, ya. Emas itu cuma urut 4. Perhiasan paling terindah itu istri. Coba. Jadi biar tidak beli ke emas, yang penting ada istri tak. Coba. Nah, tapi lebih bagus lagi kalau ada tong istri tak, ada tong emas na istri tak. Nah, itu lebih sempurna. Ya. Nah, pasti ibu-ibu udah bilang ayah singgah sebentar di Sembaopo. Anak wal banin yang kedua, harta yang ketiga. Orang itu senang pamer, cerita hartanya, kasih lihat-lihat, itu karena perhiasan. Maka mari kita hadir adalah bisa menjadi perhiasannya istri kita, perhiasannya suami kita. Ya, ya wal fitnah wal khail, ini kuda benaran, tapi bisa sekarang ya mobil kuda, ya al musawwamah wal an'am, ya binatang ternak, wal hars, ini kebun-kebun, itu semuanya mataul hayati dunia. Jadi anak adalah kesenangan duniawi, bahkan dia bisa menjadi kesenangan akhirat kalau anak itu menjadi anak soleh. Nah, lanjut, anak sebagai musuh. Hati ini, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum, orang beriman hati-hati. Sungguh sebagian, ada kata min Pak ya. Min ini sebagian dari pasangan hidupmu, yakni suami istrimu, wa auladikum, dan anak, sebagian dari anak-anakmu. Sebagian Pak, tidak semuanya. Menjadi apa? Aduwan, musuh lakum, bagi kalian. Ya, fahzaruhum, maka berhati-hatilah. Jadi anak kita bisa menjadi posisi apa? Musuhnya orang tua. Dan orang sudah berpengalaman ini Pak cerita, kalau ada musuh, apalagi anak, sepertinya semua nikmat duniawi itu hambar. Kalau anak disuruh ke timur, dia ke barat. Disuruh ke masjid, aduh, dia pergi di warnet. Suruh bangun, mau tidur. Suruh tidur, dia malah pergi berkeluyuran. Wah, ini yang paling susah Pak. Karena kalau anak susah dihadapinya. Mau dijual, tidak ada yang mau beli. Mau dipotong, bukan ayam potong. Mau tukar tambah, tidak ada. Paling susah. Tapi ingat sekalian, kata para ulama, ada 2 sebab kenapa anak itu jadi adu. Kadang adalah Allah punya hikmah untuk menguji orang tuanya, untuk menambah kebaikan orang tuanya, sehingga dikasih anak musuh begini. Bukan kejelekan, tapi untuk menguji orang tuanya sampai di mana sejauh kesabarannya. Seperti Nabi Nuh. Apa kekurangannya Nabi Nuh? Dia imamnya ulul azmi, imamnya para rasul-rasul yang paling sabar. Apa yang keliru sama Nabi Nuh? Seorang yang soleh. Tapi kenapa anaknya? Karena Allah tahu seorang ayah bernama Nuh itu sabar dan sanggup menerima itu, sehingga dianugerahkan. Jadi tolong Pak, jangan kayak bilang kalau ada seseorang lalu anaknya rusak, anaknya nakal, bilang pasti ada yang tidak beres ini. Itu kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua, ada yang salah. Ada prosesi, apakah bibitnya, apakah letaknya menanam itu, apakah pemeliharaannya yang tidak cocok. Ini tidak keluar dari dua ini. Kita selalu mengembalikan bahwa ada seorang rasul, anaknya tidak bisa dia tundukkan, maka tidak selamanya itu jeleknya anak, susahnya diatur, bukan berarti bahwa selamanya itu menjadi sesuatu yang jelek. Bisa justru tambahan kebaikan yang berlipat ganda bagi orang tua yang tetap bisa lulus ini dengan anak.
Ini sekaligus sebagai orang tua ini penting diingat, Pak. Ini ada kasus di Magelang, suami istri meninggal membusuk di rumahnya, Pak. Suami istri membusuk. Diperkirakan sudah hampir 10 hari ini dua-dua suami istri orang tua membusuk. Setelah ditelusuri oleh polisi, diperkirakan suaminya duluan meninggal. Karena istrinya itu lumpuh. Lumpuh yang rawat suaminya, yang kasih makan suaminya, yang kasih mandi suaminya, yang kasih cebok suaminya. Diperkirakan dia duluan meninggal. Sehingga sang istri yang lumpuh, dia lihat suaminya meninggal, tapi dia tidak mampu bikin apa-apa karena lumpuh. Mungkin dia mau makan, mungkin dia mau minum, dia minta tolong, tidak bisa bikin apa-apa. Dan ini pelajaran berharga bagi orang tua. Bagi orang tua, dengan tuntutan dunia hari ini kita punya anak. Karena ini banyak anaknya kasusnya yang dapat menantu dengan tetangga membusuk dalam rumah. Hari ini, Pak, banyak anak begitu sudah menikah, sudah kerja, pergi. Perempuan sudah menikah, diambil. Tinggallah orang tua di rumah. Hari ini ada kecenderungan demi dunia, demi karir, demi uang, seolah orang tua itu urutan berikutnya. Dan inilah kesalahan besar yang ada di otak-otak manusia. Padahal kata Nabi, surga yang paling dekat bagi orang tua, bagi seorang anak adalah orang tuanya. Kalau surga paling dekat kau tidak bisa masuki, bagaimana kau akan membuka pintu surga yang lain? Orang tuamu adalah pintu surgamu yang paling dekat. Maka celaka engkau kalau masih hidup orang tua, lalu itu engkau tidak ambil.